sebelumnya ini kelas kita kompinya ya. Setahu saya kelas kewarganegaraan B sampai hari ini belum ada kompinya. Saya minta tolong ya untuk memudahkan perkuliahan kita, salah satunya nanti bersedia jadi kompi. Setelah perkuliahan ini mungkin bisa kontak Ibu, atau sekarang ada yang bersedia biasa jadi kompi? Belum, Bu. Siapa namanya? Anissa Eka Julianti, Bu. Kak Anissa Eka Julianti, terima kasih kalau sudah bersedia membantu Ibu di kelas ini ya. Anissa, nanti tolong nomor kontak Ibu disimpan ya. Nanti tolong WA Ibu, tolong dicatat dulu nomor saya 0812 0812 209 0812 209 59 238. 0812 209 59 238. Oke, nanti tolong kontak Ibu biar Ibu punya nomornya Anissa juga. Oke, terima kasih Anissa sudah membantu. Karena kan dosanya ada dua, ada saya dengan Pak juga ngajarnya terkadang jadi persoalan karena setiap kali saya mengajar cuma satu mata kuliah yang tidak ada tabrakan. Kali ini sebenarnya tabrakan dengan mata kuliah kewirausahaan. Cuman untuk minggu ini masih belum jatah saya masuk kewirausahaan. Nah, minggu depan rencananya saya akan masuk kewirausahaan. Saya takutnya kalau Pak Pendi tetap tidak bisa masuk mata kuliah ini, ya, saya bisa masuk kewirausahaan dulu, baru masuk mata kuliah kewarganegaraan. Ke depan Pak Pendi bisa bergabung di kelas dengan kita, karena kan sudah 3 kali pertemuan dengan saya. Harusnya memang 8 kali pertemuan dengan Ibu, 8 kali nanti Pak Pendi, seperti itu. Oke, terakhir kali kita bicara tentang bagaimana identitas nasional. Ketika kita bicara tentang identitas nasional, itu juga tidak terlepas dari bagaimana kita membangun karakter bangsa, itu ditentukan oleh pribadi-pribadi, oleh kita sendiri. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi kemarin. Kita akan bicara tentang bagaimana membangun karakter bangsa. Kita tahu slogan yang sangat terkenal, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bagaimana realitas dari Indonesia sendiri tergambar dari semboyan tersebut. Nah, ini sebenarnya bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini, perbedaan suku, perbedaan bangsa, budaya, segala macam, memang sebenarnya itu ada karunia dari Tuhan. Perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah. Perbedaan itu cuman, ya, nah, perbedaan-perbedaan yang ada ini bisa memicu terjadinya konflik. Nah, kalau kita percaya bahwa perbedaan-perbedaan yang ada, bahwa kebinekaan yang ada di Indonesia ini adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, maka ini meniscayakan pentingnya sebuah pemahaman bahwa sekalipun kita ini ada bangsa yang satu, bangsa Indonesia, namun tidak boleh kita lupakan bahwa sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda dalam suatu keragaman. Ada berbagai keragaman. Bahkan jenis kelamin pun kita tahu. Tidak hanya Tuhan tidak hanya menciptakan satu, ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, kembali ke Indonesia tadi, secara historis, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang kuat tidak lahir semata-mata dari semangat kemanunggalan atau ketunggalan. Artinya apa? Kita tahu bahwa kesatuan yang bukan berbasis atau berdasarkan bahwa kita adalah tunggal, tapi kita adanya pengakuan bahwa bangsa ini kita memang adalah bangsa yang plural. Bagaimana kemajumukan yang ada? Bagaimana keanekaragaman yang ada. Nah, untuk itu, di sisi lain, kita juga harus menghormati bagaimana pluralitas dan heterogenitas itu sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang mau tidak bisa kita pisahkan dari keberadaan bangsa ini. Suku saja berbeda-beda, dari Sumatera, kemudian sampai ke Pulau Jawa, ke Kalimantan, Pulau Sulawesi, sampai ke Merauke sana. Itu kan sukunya berbeda-beda. Jangan kan itu, di Papua Nugini sendiri, kalau kita lihat, ya, sukunya sendiri di Papua itu, ya, teman saya dulu di kos waktu saya masih di Bandung kuliah di Unpad, kebetulan dia anak Sentani, dia bilang di tempatnya itu sukunya itu bukan hanya Asmat, suku Dani, banyak lagi suku-suku yang lain katanya. Ya, ada puluhan suku yang ada di tempat dia tinggal tersebut. Nah, itu cuma di Sentani.
ya. Belum lagi daerah-daerah lain. Dan katanya di sana memang agak ngeri, ya, karena pengalaman teman kos saya sendiri bilang dulu cerita konflik muncul karena perbedaan suku tadi, ya. Bahkan katanya yang perang suku itu sering terjadi, saling tombak-tombakan, orang mati di depan matanya dia, sering terjadi. 2 kali katanya dia mengalami itu, 2 atau 3 kali mengalami itu. Ya akhirnya ya cuma sembunyi, ikutan sembunyi, takutnya menjadi sasaran, karena ketika perang suku itu seperti ya saling berkelahi berhadapan satu sama lain dengan senjatanya masing-masing. Bahkan katanya pernah pas di mukanya sendiri itu yang apa korban yang kena tikam tombak seperti itu. Nah ini kan kalau kita lihat ya hanya di dalam satu daerah saja. Nah kalau perbedaan-perbedaan ini kita pertajam, maka akhirnya itu juga akan menghancurkan bangsa Indonesia dalam hal ini. Makanya kita tidak ingin perbedaan-perbedaan ini justru menghancurkan, tapi perbedaan yang ada ini ada sesuatu yang lumrah yang kita terima dan ini memperkaya bangsa Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang kebinekaan, ada yang perlu dipahami oleh warga negara Indonesia itu sendiri tentang bagaimana konstruksi dari sosial bangsa Indonesia yang dicita-cita. Oke, sebentar, ada yang datang. Sebentar. Kita bicara tentang Indonesia, kita tidak mungkin kenal dari Sabang sampai Merauke, kita tidak mungkin mengenal orang ada di tempat lain, sedangkan di satu tempat saja, katakan di kampung saja, tidak semua warga kampung itu dikenal. Karena tidak saling kenal tadi, akhirnya bisa jadi ini menjadi pemicu, karena muncul istilah atau slogan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, karena tidak ada bertatap muka, ya, tidak mendengar dengan mereka, bisa jadi muncul suatu persoalan-persoalan di mana kita underestimate atau menganggap ya mereka buruk di mata kita. Nah, ketika adanya perbedaan ini, ya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung segala macam. Nah, ini menjadi konsep komunitas politik ketika ditiupkan konsep sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka, yang pada saat yang sama komunitas itu berubah menjadi sesuatu yang terbayang dalam sebuah bangunan bayang-bayang kita sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada dalam batas-batas kesamaan. Artinya apa? Di sini kita bicara terkait tentang bagaimana konsep negara, komunitas politik ini, kita bicara tentang bagaimana sebuah bangsa yang akan dibentuk dalam bayang-bayang dan tadi. Kita mau menyatukan dalam batas-batas sebuah negara. Namun pada sisi lain, ketika ada persoalan perbedaan-perbedaan tadi, ya kebanyakan tadi, ini juga menimbulkan dampak negatif. Karena pada masyarakat Indonesia, karena tidak saling mengenal tadi terhadap masyarakat yang lain, tidak saling bertatap muka dengan mereka. Bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Nah, justru ini seringkali menjadi pemicu timbulnya konflik antar kelompok masyarakat, karena tidak saling kenal tadi. Ketika bicara tentang bagaimana konflik-konflik antar kelompok masyarakat tersebut, nah ini akan melahirkan adanya bagaimana disabilitas keamanan secara sosioekonomi, dan ini juga bicara tentang bagaimana menimbulkan ketidakharmonisan secara sosial. Jadi ada persoalan-persoalan yang muncul. Ada disabilitas keamanan, masalah dari segi sosial ekonomi yang akhirnya karena ada perbedaan-perbedaan tadi, dan di akhir juga dapat menjadikan sosial disharmoni. Nah, berbagai konflik yang muncul, akhir-akhir ini bisa dipicu oleh ketidakmampuan kita memahami perbedaan. Nah, kita juga harus memahami apa? Kita tahu sekarang ini konflik muncul, nah karena memang kita tidak mampu memahami perbedaan tersebut. Sehingga ketika kita bicara bagaimana kebinekaan yang ada di Indonesia ini menjadi terusik. Terusik dengan berbagai konflik bernuansa agama, bernuansa suku yang menimbulkan kerugian bukan bagi siapa-siapa tapi bagi bangsa Indonesia sendiri. Karena memang sampai saat ini belum ditemukan penyelesaian yang wisdom terhadap persoalan-persoalan ini. Saya cut lagi, anak saya karena baru datang, dia baru mandi. Ya biasa kalau kita pergi dari luar, biasanya beraktivitas di luar harus mandi dulu, ya, baru kembali ke rumah.
Karena walaupun seperti itu ya, sekarang juga kami pernah mengalami yang COVID ini, walaupun sudah apa namanya protokol kesehatan ketat, kalau beraktivitas di luar, mandi segala macam ya, namanya mau kena COVID ya tetap kena. Nah, sebentar dulu saya cut dulu karena saya mau ini baju anak saya. 5 menit saya. Ya, kadang dulu lah. Saya batuk, walaupun hasil antigen negatif ya. Batuk. Tapi batuknya sampai saat ini masih terasa, apalagi kalau malam. Oke. Nah, ada perbedaan-perbedaan tadi kalau tidak disikapi secara bijak, maka ini dapat tadi saya katakan memunculkan berbagai konflik dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara ini. Nah, apalagi saat ini kalau kita lihat bangsa kita dihadapkan sebagai krisis. Ada krisis kepemimpinan, krisis kebudayaan, krisis keteladanan, terutama yang saat ini terjadi adalah bagaimana krisis moral di tengah bangsa Indonesia ini. Nah, bahkan dalam pendapat lain, Thailand mengatakan bahwa kini kita dihadapkan pada semakin lunturnya nasionalisme bangsa. Bagaimana persoalan-persoalan yang melilit bangsa Indonesia, seperti bagaimana lemahnya penegakan hukum. Kemudian persoalan korupsi yang semakin merebak dengan wajah baru, dengan berbagai hal-hal yang menimbulkan dampak negatif bagi bangsa ini. Bahkan kalau kita lihat pelaku korupsi bukan hanya orang-orang biasa, justru yang pelaku korupsi ada orang-orang yang harusnya menjadi teladan bagi bangsa ini. Pelaku korupsi justru orang-orang yang memiliki jabatan. Taruhlah kalau kita lihat dalam netnya yang pernah terjadi seperti ketua DPR RI dulu, Setia Novanto. Itu kan salah satu aktor-aktor yang melakukan korupsi. Kemudian terkait tentang bagaimana korupsi ini seperti ya sudah menjadi apalah bagi pemimpin kita seakan-akan itu sudah biasa. Kemudian di tempat kita sendiri ya Bupati HSU yang melakukan korupsi. Belum lagi kolusi, nepotisme. Kolusi dan nepotisme dengan wajah demokrasi. Ya, kalau kita lihat ya kolusi dan nepotisme seperti bagaimana kekuasaan ya, satu yang ada yang jadi presiden, kemudian ada yang jadi wali kota, ya anak-anaknya itu kan dapat kita lihat sebenarnya ada contoh buruk sebenarnya. Tapi ini dibalut dengan wajah demokrasi. Anak menantu presiden, nah ini sebenarnya persoalan tersendiri kalau kita lihat. Tapi ini yang terjadi, nama demokrasi ini menjadi sesuatu yang biasa saja. Kemudian seperti yang di di Banten, Gubernur Banten siapa dulu Tutut, ya kemudian digantikan oleh anaknya, kemudian jadi anggota DPR itu menantunya segala macam, adiknya. Nah ini kan kolusi dan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan wajah baru, ya demokrasi katanya. Karena memang dipilih oleh rakyat, tapi nyatanya kroni-kroninya keluarganya ini yang menjadi tutut ya, kemudian anaknya, menantunya, semua ada di kalangan politik. Seperti turunan jabatan itu. Ya, tapi ini karena dibalut dengan demokrasi ya, akhirnya menjadi sah-sah saja. Kemudian primordialisme. Bagi politik kalangan elit kita, terutama para penyelenggara negara dewasa ini sangat mengecewakan rakyat. Kalau kita lihat. Elit-elit politik sedikit banyak mengecewakan rakyat. Salah satunya apa? Terkait tentang persoalan ketenagakerjaan. JHT, jaminan hari tua. Oleh Menteri Ketenagakerjaan saat ini katanya tidak boleh diambil kalau tidak usia 56 tahun. Bisa berhenti dari pekerjaannya tersebut dalam usia 40 tahun. Apakah harus menunggu dalam usia 16 tahun baru cair? Sedangkan kalau kita berhenti bekerja, kita perlu ibaratnya uang tersebut untuk modal mungkin usaha, modal untuk kehidupan selanjutnya. Kalau sampai 16 tahun menunggu, ya mati duluan orang kelaparan. Nah, ini kan persoalan. Walaupun baru-baru kemarin kita lihat dalam pidatonya Presiden Jokowi mengatakan akan direvisi terkait aturan dari Menteri Tenaga Kerja tersebut. Tapi ini kan sempat mengecewakan rakyat. Sempat mengecewakan kita. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain yang membuat rakyat menjadi kecewa terhadap penyelenggaraan negara. Karena memang ya namanya manusia tidak luput dari salah dan khilaf, yang sempurna memang. Tapi ya itu yang terjadi. Oke.
Melihat realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang saat ini kita alami, dengan berbagai macam krisis-krisis yang ada, maka sangat penting untuk direalisasikan bagaimana generasi muda kita, Anda ini, diharapkan dapat terbangun karakternya. Sehingga akhirnya dengan karakter yang baik yang Anda miliki, itu dapat membangun karakter bangsa. Karena bicara tentang bagaimana proses pembangunan karakter bangsa ini tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan. Melalui pendidikan, akhirnya kita dapat mengambil suatu tindakan yang memperbaiki generasi yang akan datang. Menjadi lebih baik generasi-generasi sekarang. Kalau generasi terdahulu kita banyak kesalahan, diharapkan generasi-generasi Anda justru yang melakukan perubahan. Jangan sampai terulang kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh generasi kita terdahulu. Nah, proses membangun karakter bangsa ini penting. Makanya, walaupun Anda mulai dari sekolah dasar sudah ada pendidikan kewarganegaraan, ya, sampai sekolah menengah pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan, sampai saat ini pun akhirnya di bangku kuliah Anda tetap menghadapi kuliah pendidikan kewarganegaraan. Cuma sekarang kita tidak lagi menghafal, kita sudah mengimplementasikan dalam bagaimana kita membangun karakter ini. Nah, melalui pendidikan kewarganegaraan yang sekarang ini kita tengah pelajari, ini dapat diharapkan menjadi wahana membangun karakter yang bermartabat. Bangsa yang bermartabat terdiri dari orang-orang individu-individu warga negara yang memang punya karakter yang baik. Yang bermoral diharapkan. Karena memang orang pintar banyak. Bahkan sekarang orang pintar yang justru melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa ini dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, cara bagaimana karakter dalam masyarakat Indonesia. Ketika kita bicara negara bangsa Indonesia ini, kita memang mengetahui sudah bahwa terkelompok-kelompok etnis, budaya, agama, yang memang semua ini plural atau jamak dan juga sekaligus heterogen, beraneka ragam. Nah, realitas yang ada, pluralitas dan heterogenitas tersebut memang sudah tergambar dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita kembali lagi ke Bhinneka Tunggal Ika tadi. Nah, Hepner sendiri mengilustrasikan bagaimana Indonesia ini, sebagaimana juga dia melihat Malaysia, di mana kedua bangsa ini dia melihat memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya. Bagaimana kultural pluralisme ini secara lebih mencolok sehingga dipandang sebagai logos klasik, bentukan baru masyarakat yang plural society. Apalagi Indonesia. Dengan kemajemukan khususnya kita, karena memang kita orang Indonesia, mau tidak mau kita lebih fokus kepada bagaimana dimajukan masyarakat Indonesia yang paling tidak dapat dilihat ada dua ciri unik dari bangsa Indonesia sendiri. Pertama apa? Pertama, secara horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial, perbedaan suku, bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua, kalau kita lihat keunikan yang ada dalam bangsa Indonesia itu vertikal. Ini ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan masyarakat atas dan masyarakat bawah yang cukup kuat. Ini unik sebenarnya. Adanya kesatuan sosial dengan adanya perbedaan suku, bangsa, agama, adat, daerah, segala macam. Ini sesuatu yang ada di Indonesia karena kita berbeda-beda tadi. Nah, ini juga harus dipahami. Ada secara vertikal dan horizontal tadi sudah vertikal, ada masyarakat lapisan atas, masyarakat bawah, masyarakat ekonomi kuat dengan masyarakat ekonomi lemah. Dua ciri keunikan ini, kalau kita bisa menerima, itu adalah sesuatu yang memperkaya bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain juga kalau tidak kita pahami, ini dapat menjadi pemicu bagi konflik-konflik, bagi perpecahan bangsa Indonesia sendiri. Pengalaman Indonesia, sejak masa awal, khususnya kalau kita lihat pada masa Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin, kemudian selanjutnya dengan Presiden Soeharto dengan masa Orde Barunya, itu pada saat itu ya ada kecenderungan kuat politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto ada politik monokulturalisme. Artinya apa? Dia mencoba menyeragamkan. Artinya menyeragamkan sehingga akhirnya hanya ada satu muncul Indonesia.
Ajra mengumumkakan bahwa dalam politik yang diperlakukan bukan terhadap keragaman, bukannya penghormatan terhadap kebinekaan atau multikulturalisme, tetapi sebaliknya adalah bagaimana keseragaman atas dasar stabilitas untuk pembangunan. Nah, ini yang terjadi yang pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Nah, ini juga sebenarnya adalah persoalan sendiri. Kita mencoba meredam perbedaan, bukan menerima perbedaan. Ini juga akan menjadi permasalahan tersendiri. Akhirnya apa? Bangsa Indonesia ini dibangun sentralisasi, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, yang memasakkan multikulturalisme tadi. Nah, akhirnya apa? Dengan adanya sentralisme, kita semua dipaksa di daerah. Seperti misalnya pembangunan dulu terkait dengan desa. Nah, sekarang juga seperti itu masih. Padahal ada desa, ada nagari, ada kampung, segala macam kan berbeda-beda konsepnya. Tapi kita disatukan. Nah, ini adalah satu sistem multikulturalisme tadi. Akhirnya kita harus menerima konsep yang dicetuskan oleh pemerintah pusat. Pada gilirannya kan kesadaran akan pentingnya memahami kembali kebinekaan, multikulturalisme Indonesia. Setelah kita reformasi, bangunan Indonesia baru dari hasil reformasi adalah sebuah masyarakat multikultural Indonesia. Berbeda dengan masyarakat majemuk yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, nah, dalam masyarakat yang multikultural ini dikembangkan sebuah konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat. Sebenarnya kebudayaan ada itu sederajat sama, gitu. Tidak ada yang lebih baik dibanding yang lain. Masyarakat multikultural ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam perbedaan kultur, baik yang ada baik secara individual maupun secara kelompok. Warga negara dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya, di mana mereka menjadi bagian di dalamnya. Nah, satu pendapat lain yang coba saya kutip, pendapat dari Laurence S. Bloom, dia mengenawaskan definisi pluralisme tadi sebagai berikut. Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya. Artinya apa? Kita memang menghormati budaya, tapi memang kita tidak menerima itu sebagai bagian. Artinya kita bertoleransi di dalamnya. Kita tidak melaksanakan budaya yang sama dengan orang lain, dengan daerah lain, tapi kita menghormati budaya mereka dan menerima budaya. Lihat bagaimana sebuah berdasarkan nilai dari bangsa sendiri. Artinya budaya kita tumbuh kembangkan. Selama itu memang budaya kita masyarakat timur ini. Budaya masyarakat yang lain timur juga di daerah lain juga kita hormati. Tidak menganggap itu lebih baik. Nah, dalam sistem multikulturalisme ada 3 subnilai. Yang pertama, dia menegaskan bagaimana seorang mempelajari dan menilai warisan budaya seorang. Yang kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang dan dari kebudayaan-kebudayaan ada selain kebudayaannya. Yang ketiga, menilai dan merasa senang dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan itu sendiri. Yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara. Bahan kuliah saya ini bisa Anda dapatkan di Simari karena sudah saya upload ya. Silakan Anda download sendiri bahan kuliah saya karena sudah saya masukkan untuk mata kuliah kewarganegaraan ini. Sebagaimana dikemukakan di atas, potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural memang cukup besar. Karena itu ketika kita bicara bagaimana mendidik, diharapkan mampu membangun karakter masyarakat individu-individu yang seperti Anda ini yang cinta damai, yang ini memang harus kita perlukan karena memang ya kita ini kan sebenarnya hidup damai, hidup bersatu dalam NKRI ini. Sebab tanpa kepemilikan karakter tersebut sulit bagi bangsa dan negara untuk tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Karena apa? Di sisi lain, berbagai konflik-konflik yang muncul itu lahir dari realitas kebinekaan tersebut. Konflik itu muncul karena memang kita ini.
Itu memang kita pahami. Menyikapinya ini yang harus bijak. Nah, melalui pendidikan yang sekarang kita coba terapkan di perguruan tinggi melalui mata kuliah kewarganegaraan, yang memang mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Ini diharapkan sebagai jembatan yang paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural. Ini ada pernyataan dari Ellen G. White yang coba dikutip oleh Hidayatullah yang menyebutkan bahwa pembangunan karakter itu sendiri adalah bagaimana usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Itu adalah tujuan luar biasa dalam sistem pendidikan yang benar. Pernyataan tersebut memberikan penguatan bahwa pembangunan karakter tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Kita mulai dari lahir sampai kita nanti sudah tiada, itu tidak lepas dari pendidikan bagaimana mendidik. Pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal, tapi juga informal. Ya. Karena pendidikan karakter itu bukan hanya seperti sekarang pendidikan formal, tapi juga dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Itu sebagai bagian dari bagaimana membangun karakter kita tadi. Nah, Stiles mengatakan bahwa pembangunan karakter tidak dapat dilakukan dengan serta-merta tanpa upaya sistematis dan terprogram sejak ya, karakternya itu etika moralnya semakin luntur saat ini. Ini yang terjadi. Moral etika itu semakin menurun. Tidak, ya banyak yang tidak lagi hormat terhadap orang tua. Kalau dulu ya kita terhadap orang yang lebih guru, waktu sama guru aja kita hormat sekali. Nah sekarang saya lihat ada videonya di Instagram itu ada anak murid yang ketahuan membolos, ya, kemudian dinasehati tapi dia menyahut aja, membantah aja. Itu kan mana karakter seorang, padahal sudah SMA saya lihat. Etika, moral itu yang penting. Kita banyak orang pintar, banyak orang hebat. Kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang jujur di bangsa ini. Sehingga akhirnya memang membangun karakter menjadi pribadi yang baik itu bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, padahal ini adalah sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pasal 3, kemarin juga sudah saya jelaskan, ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu sebenarnya kita ini, pendidikan kita bukan menjadikan orang cerdas, pintar, hebat, tapi sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana membangun karakter bangsa. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini yang kita harapkan. Gak ada menjadi orang hebat, pintar, cerdas, ya. Gak ada yang kita harapkan, tapi justru orang yang beriman, berakhlak, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab. Potensi peserta didik yang dikembangkan lebih dekat ini melalui pendidikan karakter ini. Seperti ini yang kita harapkan. Kecerdasan, kepintaran, kehebatan itu bisa terbangun dengan sendirinya. Tapi menjadi orang yang beriman, berakhlak mulia, ya, kreatif, mandiri, ini juga harus dibangun dari pengalaman-pengalaman, bukan hanya di bangku kuliah, tapi juga pengalaman kehidupan juga membangun karakter seseorang. Ada orang dengan segala kemudahan, tapi akhirnya dia menjadi manja. Tidak kreatif karena semua sudah terpenuhi. Tapi orang terkadang ada dengan segala kekurangannya, dia akhirnya bisa berpikir kreatif, berpikir mandiri. Harusnya dengan segala kelebihan menjadi dia lebih kreatif. Karena apa? Semua kemudahan itu membantu dia menjadi lebih maju lagi. Ibaratnya untuk menjadi orang yang lebih hebat itu dia sudah punya segalanya. Tinggal mengembangkan, memolesnya lagi. Ini yang kita harapkan. Apa sih karakter? Dari tadi saya selalu bicara karakter. Karakter, kalau secara etimologis itu berasal, kalau dari bahasa Inggris, ya berarti watak. Kalau karakter dari bahasa Yunani,
karasein yang berarti mengukir. Karakter is personality evaluation. Artinya apa? Ini bagaimana nilai seseorang. Bagaimana karakter seseorang. Apakah seorang bernilai atau tidak bernilai? Baik atau tidak? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang tertanam kuat dalam diri seseorang yang membedakan seseorang dengan orang lain. Artinya apa? Karakter itu membangun pribadi Anda yang membedakan Anda dengan orang lain. Ada karakternya lemah, ada karakternya keras, ada karakternya tegas, ada karakternya santai. Ini kan ada perbedaan-perbedaan sebenarnya. Tapi dengan perbedaan-perbedaan itu pasti yang diharapkan nilai plus dari seseorang itu yang muncul, bukan nilai negatifnya yang lebih menonjol. Sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang tertanam kuat dalam seseorang yang membedakan seseorang dari orang lain. Artinya apa? Ketika orang mengingat watak Anda, orang mengingat hal yang baiknya saja, bukan sebalik yang negatif dari karakter yang Anda bangun. Nah, karakter sendiri adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral. Akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak serta membedakan dengan individu yang lain. Ada berbagai istilah, karakter, watak, akhlak, moral, kepribadian, tabiat. Nah, semua ini sebenarnya ini membangun bagaimana perilaku kita. Kita ingat? Apa ya? Hati-hati. Berapa lah? Oke. Nah, perilaku, kembali ke perilaku tadi. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW dikatakan dia sebagai nabi terakhir. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang disempurnakan akhlak kita. Bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita. Tapi karakter kita menjadi karakter yang baik tadi. Bagaimana kita bertingkah laku. Bagaimana hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain. Ini yang ingin kita bangun. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Dan ini yang terkadang terlupakan. Karena terkadang ya, orang dinilai hebat dari nilai IPK-nya yang tinggi, misalnya cum laude 4,00. Padahal bukan cuma itu. Kepintaran itu proses. Nah, ini bagaimana grand design pendidikan karakter di Indonesia. Ini saya coba gambarkan dalam slide ini. Bagaimana agama, kemudian di Indonesia ada pendidikan Pancasila, kemudian apa yang ada terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian coba diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Sisdiknas, ini menjadikan salah satu dari nilai-nilai luhur, ya. Kemudian ada pendidikan, psikologi, ada nilai, ada sosial, ada budaya, itu juga memperkaya bagaimana nilai-nilai luhur tadi. Nah, di sisi lain juga ada pengalaman. Pengalaman terbaik yang kita alami sendiri. Dan yang kita praktekkan secara nyata. Ini membangun nilai-nilai luhur tadi. Nah, ini sebagai satuan mulai dari bidang pendidikan, ya pendidikan yang ada, satuan pendidikan, baik itu pendidikan yang ada di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi. Ini saling keterkaitan sebenarnya. Memang perlu intervensi, baik dari segi pendidikan di formal tadi, dari SD sampai perguruan tinggi, tapi juga keluarga juga perlu, dan ini juga mempengaruhi. Masyarakat juga. Bagaimana keluarga itu adalah pendidikan yang utama sebenarnya. Kemudian masyarakat ini terkait tentang lingkungan, makanya kita pintar-pintar memilih lingkungan yang baik untuk kita, karena itu akan membangun karakter kita. Dan menjadikan perilaku yang berkarakter itu ketika semuanya ini, baik itu masyarakat, keluarga, satuan pendidikan tadi, saling mendukung untuk membangun pribadi yang baik tadi. Selain itu juga semua ini perlu memang dukungan. Dukungan dari kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana prasarana, kebersamaan, kemudian bagaimana komitmen dari pemangku kepentingan. Ini juga saling mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat ya, kewarganegaraan sekarang yang sekarang kita tengah pelajari, ada dua hal yang melatar belakang ini. Yang pertama adalah ketika kita bicara bagaimana perubahan pendidikan ke masa depan. Nah, UNESCO sendiri di tahun 1998 mengatakan ada 3. Pertama, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus melahirkan warga negara dengan kesadaran tentang bangsa dan kemanusiaan.
ini yang memang sudah coba dicanangkan tentang bagaimana membangun generasi-generasi yang akan datang. UNESCO sudah mencoba untuk melihat persoalan ini. Yang kedua, mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif. Artinya Anda ini yang produktif, karena itu Anda harus kreatif, harus mandiri. Kalau tidak ada peluang kerja, Anda sendiri yang menciptakan peluang kerja. Kalau peluang kerja itu Anda ciptakan, Anda akan menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Apalagi sekarang kalau kita lihat sarjana hukum banyak sekali. Kenapa banyak? Yang diterima aja sampai 500-an, beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu kuliah yang diterima cuma 100-an orang. Nah, zaman Anda ini 500, artinya apa? Persaingan dunia kerja, dunia usaha ini semakin banyak sekarang, semakin banyak persaingan. 1/500, belum lagi angkatan lain. Nah, angkatan Anda ini sudah ada 500. Belum lagi angkatan lain, angkatan di atas Anda, angkatan di bawah Anda. Banyak sekali saingan Anda. Jadi Anda harus mempersiapkan menjadi tenaga kerja masa depan yang produktif. Artinya apa? Anda harus dari sekarang membangun diri Anda menjadi pribadi yang siap nanti di lapangan kerja. Yang ketiga, mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku dalam perubahan sosial ke arah kemajuan yang adil. Nah, ubah cara berpikir Anda. Tataran yang menurut Anda ada negatifnya, Anda coba perbaiki sehingga akhirnya Anda menjadi lebih baik. Nah, selain ada perubahan pendidikan di masa depan, ini juga ada karena dinamika internal dari bangsa Indonesia. Bagaimana lemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar, penyimpangan praktek penyelenggaraan negara, disorientasi nilai dan distorsi nasionalisme. Ini juga mempengaruhi bagaimana sehingga sekarang ini kewarganegaraan ini coba dikuatkan di perguruan tinggi termasuk. Karena memang ada nilai-nilai dasar yang sekarang mulai pupus. Bagaimana nilai penghormatan, cinta terhadap sesama, ya, semakin mengikis dengan adanya kemajuan sekarang ini. Kemudian belum lagi penyimpangan praktek negara, ada KKN tadi. Ini juga adanya disorientasi nilai dan distorsi nasionalisme yang juga mempengaruhi. Nah, sehingga akhirnya dalam hal ini tujuan pembelajaran dari pendidikan kewarganegaraan. Dari apa yang kita pelajari sekarang? Yang pertama, kita mencoba mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Artinya apa? Anda menjadi orang pintar itu memang suatu nilai plus. Tapi di sisi lain, moral, etika, dan religius itu juga tidak boleh Anda lupakan. Karena bagaimanapun, ini membangun pribadi Anda. Anda menjadi nilai plus dalam segala aspek akhirnya. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. TV, remote, mungkin dulu benar mengajar dulu sebentar. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, mengembangkan sikap demokrasi, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang kuat, ya, didasarkan pada dasar filosofis bangsa Indonesia. Apa itu? Pancasila. Indonesia sendiri telah menentukan bagaimana jalan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu cerita kenegaraan. Bagaimana filosofis Grundlagen atau nilai dasar ya negara, dasar nilai filsafat Pancasila itu sendiri. Karena itu, etika politik kenegaraan sebagai prasyarat untuk membentuk karakter bangsa perlu disandarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Sebab sebagai dasar negara, filosofis Grundlagen ini Pancasila bukan merupakan suatu preferensi, melainkan memang Pancasila itu ada suatu realitas objektif bangsa negara Indonesia yang memang kalau kita lihat legitimasi secara yuridis, filosofis, politis, historis, dan kultural ada pada masyarakat Indonesia itu sendiri, digali dari masyarakat Indonesia. Nah, pendidikan mata kuliah kita tidak bisa terlepas dari pendidikan Pancasila. Karena Pancasila itu sebagai nilai dasar bagi mata kuliah saat ini. Ini pengembangannya semua. Ini kita mencoba mengembangkan dari yang semester 1, Anda sudah bicara tentang pendidikan Pancasila.
Nah, sekarang kita bicara tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan harus berbasis dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Kelima, dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dan sumber orientasi penyusunan dan pengembangan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Di sisi lain, kalau kita menyikapi berbagai konflik yang muncul, memunculkan bahwa dalam masyarakat yang multikultural, kita harus memandang apa itu the power of love. Bagaimana saling mencintai itu penting. The power of love itu penting saat ini. Karena apa? Dengan ada kita mencintai bagaimana masyarakat kita, mencintai Indonesia, akhirnya memang terjadi yang bagaimana kita membangun bangsa Indonesia. Akhirnya membangun identitas nasional kita yang cinta damai tadi. Sebab hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan, yakni menciptakan kedamaian, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Karena itu, dalam masyarakat yang multikultural, kita memerlukan berbagai kondisi, ada trust, saling percaya. Kita harus saling mempercayai di antara masyarakat kita. Kemudian integrity, bagaimana nilai ketulusan, kejujuran, toleransi, ketulusan, kelembutan tadi. Spirit of the unit. Spirit the unit itu adalah semangat untuk bersatu. Bahwa kita ini sebenarnya satu, walaupun kita terlahir dari yang berbeda. Karena memang kita ini harus mengakui Sabang sampai Merauke ini banyak sekali perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, ras segala macam. Nah, ini cerdas. Kita selama ini sering mengartikan cerdas itu adalah bagaimana cerdas secara intelektual. Padahal kecerdasan itu bukan hanya intelektual. Ada orang cerdas secara pikir, cerdas intelektual. Tapi ada juga cerdas karena memang fisiknya, olahraga, kinestetiknya. Ada orang yang cerdas secara emosional. Dia bisa mengolah rasanya. Dia emosi, tapi bisa mengendalikan emosinya. Masih bisa bersifat tenang pada saat emosi. Cerdas emosional dan sosial. Ada orang cerdas secara spiritual. Karena olah hati, olah kalbunya. Nah, ini orang tipe-tipe cerdas. Ya, memang untuk menjadi sempurna ini sulit. Karena memang manusia ini tidak ada yang sempurna. Tapi setidaknya kita mencoba menjadi lebih baik menjadi manusia dari sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat tujuan dari apa yang kita pelajari sekarang di perguruan tinggi, yang pertama dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Kedua, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Ini akhirnya apa? Ini mungkin salah satu lirik ya dari lagu. Bahwa padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ini lirik yang sangat dalam sebenarnya. Mencoba menggambarkan bagaimana kecintaan kita terhadap Indonesia. Bahwa kita berjanji pada negeri ini, karena memang tidak mau kita lahir di sini. Kita warga negara Indonesia. Kita berjanji pada bangsa ini. Kita berjanji untuk berbakti pada bangsa ini. Kita berjanji untuk mengabdi. Dan jiwa raga kita ini semua kita persembahkan untuk bangsa Indonesia ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya mau absen panggil dulu. Ya. Saya mau absen panggil dulu. Yang perkuliahan. Saya coba untuk di sini ada 54 orang yang mengabsen. Oke. Di sini pas 54 orang. Tapi saya cek lagi karena takutnya yang tidak mengabsen itu ternyata dia hadir. Ya. Oke, yang tidak hadir, Dina Rahma Amalia hadir? Dina Rahma Amalia memang tidak ada.
Oke, yang kedua ini ada 2 orang tidak hadir. Ibu, izin memberitahu, Bu. Ya, Kalau Dina Rahma Amalia tadi, Bu, belum sempat absen, Bu. oh belum sempat absen. Nah, berarti kan ada yang tidak mau absen. Oke, saya absen berarti dari satu-satu. Kan ketahuan ada yang tidak mau absen, tapi namanya dia hadir. Oke, berarti ada yang tidak mau absen, dia hadir, tapi ada yang absen tapi dia tidak hadir. Oke, saya absen dari awal berarti. Ahmad Faisal Rifki. Hadir, Bu. Oke. Denis Anton Sampe. Hadir, Bu. Muhammad Fatahillah Akbar. Hadir, Bu. Karlina. Hadir, Bu. Vinara Kristianti. Hadir, Bu. Anissa Eka Yulianti hadir ya. Hadir, Bu. Kompinya. Nurhalisa. Nurhalisa. Hadir, Bu. Nabila Anissa Khairani. Hadir, Bu. Nah, yang ini 6. Oke, saya tadi 54 saja. Karena saya mau absen ada yang masuk. Oke, saya lock dulu. Saya lupa melocknya. Menguncinya, lock dulu. Oke, Nabila Anissa Khairani. Hadir, Bu. Nabila Anissa Khairani sekali lagi. Tidak ada? Hadir, Bu. Oke, hadir. Ada. Dina Rahma Amalia. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Paras Pasya. Hadir, Bu. Muhammad Nur Aldi. Hadir, Bu. Doni Erlangga. Hadir, Bu. Ahmad Jaini. Hadir, Bu. Muhammad Ribi Safari. Hadir, Bu. Muhammad Patra Ramadan. Muhammad Jakwan Naufal. Hadir, Bu. Davin Alroy. Hadir, Bu. Chandra Kustiono. Hadir, Bu. Labib Adiluhung. Hadir, Bu. Preti Siti Fatimah. Hadir, Bu. Gloria Stefana Kaseung. Hadir, Bu. Nur Fadila. Hadir, Bu. Tivana Jahwa Ananda. Hadir, Bu. Nabila Guslen. Nur Anissa. Hadir, Bu. Talita Chelsea Novarianda. Hadir, Bu. Talita Nur Widiawati. Hadir, Bu. Gina Rahmadini. Hadir, Bu. Jupa Askia. Hadir, Bu. Azra Widya Pajrina. Hadir, Bu. Salsabila Aisyah Nurdin. Hadir, Bu. Putri Jelita Larasati. Hadir, Bu. Regina Evangeline Asih Binti. Hadir, Ibu. Desi Purnamasari. Hadir, Bu. Aipa Khalisa. Hadir, Bu. Mardia Pia Safna. Hadir, Bu. Rona Lulu Ajahra. Hadir, Bu. Muhammad Khaliyadi. Hadir, Bu. Muhammad Ridho Alfalah. Muhammad Ridho Alfalah. Hadir, Bu. Reja Septiandi. Hadir, Bu. Ramadan. Nabila Jaki Muhammad Taib. Hadir, Bu. Zaini Fahmi. Zaini Fahmi. Sekali lagi Hadir, Bu. Zaini Fahmi. Oke. Hadir. Muhammad Fikri Maulana Haikal. Muhammad Fikri Maulana Haikal. Memang tidak hadir. Muhammad Fikri Maulana Haikal memang tidak hadir. Azinur Rahman. Hadir, Bu. Herlina Maharani. Hadir, Bu. Fadia Azani. Hadir, Bu. Sajida. Hadir, Bu. Putri Apriliani. Hadir, Bu. Radisya Dahlia Putri. Hadir, Bu. Putri Regina Maharani. Hadir, Bu. Evangeline Gesilau. Hadir, Bu.
Salwa Salsabila, Nur Hafisa, Hadir. Sherly Anggraini. Hadir, Bu. Oke, memang satu orang tidak hadir. Oke, demikianlah kuliah kita hari ini. Saya akhiri, salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.